Halo, apakah saya bisa didengar? Halo, selamat malam, Mbak Dewi. Apa suara saya kedengaran dari sana? Oke, oke, jelas ya. Selamat malam, Mbak Natika. Oke, biasanya kita ada berapa orang ya di kelas ya? Kita tunggu atau kita mulai saja ini? Kita tunggu sebentar mungkin menunggu teman-teman lain yang belum hadir. Oke, kita tunggu sampai 5 orang di kelas ini. Kita di kelas keterampilan fungsional ya, Pak. Sebelumnya perkenalkan dulu, mungkin nama saya Jan Kristanto, bisa dipanggil Pak Jan. Saya di sini kuliah S3 di National Chiao Tung University di Hsinchu, juga di Taiwan juga. Di kelas ini kita di kelas keterampilan fungsional angkatan 5 pertemuan 1, kita akan uh, belajar tentang komputer, tentang Microsoft Office khususnya, yaitu Microsoft Word dan Microsoft Excel. Oke, tidak apa-apa, sambil menunggu yang lain kita tunggu 5 orang. Saya tadi di Facebook sudah lihat ada Mbak Oni, kemudian Mas siapa tadi, lupa namanya juga. Ya, ya, ini selamat datang Mbak Erli Erli Liana. Apakah suara saya bisa didengar, Mbak Erli? Oh, lupa nama-namanya. Selamat malam Mbak Erli. Bisa didengar ya suara saya ya? Sedang mengetik ini Mbak Erli. Suaranya kecil ya. Coba saya perbesar. Sebentar saya cek dulu. Sekarang sudah jelas atau masih kecil? Udah jelas. Oke, sama-sama. Coba saya perbesar suaranya. Ya. Ya, di kelas KF keterampilan fungsional ini. Selamat malam Mbak Umi. Suara saya terdengar dengan jelas ya Mbak Umi? Selamat malam Mbak Oni. Ya, terima kasih. Nah, kita ini di kelas keterampilan fungsional yang uh, insya Allah jadwalnya akan dilakukan setiap hari Senin jam 9.45 sampai dengan jam 9
15. Oke, ini sudah ada 5 orang. Kalau kita bisa mulai atau kita masih tunggu yang lain? Oke, mari kita. Ya, keburu ngantuk juga ya. Oke. Nanti untuk teman-teman yang terlambat atau berhalangan tidak bisa belajar bersama kita malam ini, bisa melihat dari YouTube, dari rekaman pertemuan kita hari ini. Oke. Mungkin yang tadi belum, perkenalkan dulu, nama saya Jan Kristanto, bisa dipanggil Jan atau Pak Jan. Saya kuliah S3 jurusan Ilmu Komputer di National Jiaotong University di Taiwan juga. Oke, di kelas ini kita kelas keterampilan fungsional. Ini kita akan belajar tentang komputer, tentang Microsoft Word dan Microsoft Excel. Tapi untuk pertemuan ini, pertemuan pada malam hari ini, saya agendakan untuk tentang bagaimana menyalakan dan mematikan komputer, kemudian bagaimana membuka Microsoft Word, membuat dokumen dan menyimpan. Ya, di sini apakah semuanya sudah pernah menyalakan komputer ya, atau ada yang belum, yang sudah tahu caranya mungkin? Oke, kita mulai dulu dengan pengenalan apa itu komputer. Komputer sebenarnya adalah serangkaian ataupun sekelompok mesin elektronik yang terdiri dari ribuan bahkan jutaan komponen yang dapat saling bekerja sama serta membentuk sistem kerja yang rapi dan teliti. Itu kan dari definisinya. Untuk langsung saja kita lihat bendanya seperti apa komputer. Di sini saya tadi sudah mencarikan gambar. Jadi kira-kira komputer itu seperti ini. Di sini ada kotak mesin-mesin yang nanti kita sebut dengan CPU. Di sini ada mouse. Di sini ada keyboard, di sini ada monitor, di sini ada speaker. Di sini ada speaker. Jadi paling tidak itu ada mouse, keyboard, monitor, dan CPU atau yang di kotak ini. Ini selamat datang Mbak Sri. Kita sudah mulai, mungkin bisa langsung saja mengikuti. Kemudian pada dasarnya komputer dibagi menjadi 2 bagian, yaitu perangkat keras atau yang kita sebut dengan hardware, dan juga perangkat lunak yang kita sebut dengan software. Yaitu perangkat keras atau itu sebenarnya ya semuanya dari yang di dalam CPU, monitor, kemudian mouse, keyboard, itu disebut dengan perangkat keras. Ya, tidak apa-apa Mbak Sri, silahkan. Kita juga baru 5 menit mulai, kita tadi menunggu teman-teman yang lain juga. Kemudian ada juga yang disebut dengan perangkat lunak atau software. Seperti secara sederhana, software itu ya program komputer atau yang
yang nanti kita pelajari juga Microsoft Word, Microsoft Excel itu termasuk bagian dari software atau perangkat komputer. Nah, untuk ada lagi Mbak Siti, ini silakan langsung saja Mbak Siti, kita sudah mulai tapi baru 5 menit. Ya, selamat malam Mbak, silakan bergabung. Nah, bagian pertama kita ada bagian-bagian dari komputer, ya ini tadi sudah saya persiapkan. Nah, di sini ada CPU, yang namanya CPU itu ya satu kotak semuanya ini. Satu kotak ini disebut dengan CPU semuanya. Jelas ya, satu kotak ini disebut dengan CPU. Kemudian dalam CPU ini ada banyak bagian sebenarnya. Yang pertama kita sebut dengan CD-ROM, atau di sini itu adalah tempat untuk memasukkan CD. Meskipun di zaman sekarang sudah banyak sekali komputer yang tidak ada CD-ROM-nya, karena sudah pakai hard disk, sudah pakai flash disk semuanya. Sudah jarang yang tidak menggunakan CD-ROM lagi. Kemudian ada juga yang lain bagian berikutnya, yaitu di sini ada floppy disk. Floppy disk ini biasanya tempat untuk memasukkan disket. Sekarang juga sudah tidak zaman atau sudah tidak umum komputer ada floppy disknya, sebagian besar sudah tidak ada. Kemudian di sini ada juga bagian power atau apa namanya, untuk menyalakan CPU atau komputernya. Kemudian untuk letaknya ini bisa bermacam-macam tergantung dari CPU-nya atau komputernya, jadi bisa berbeda-beda. Ada yang di sebelah, ada yang CD-ROM di atas, ada yang CD-ROM di bawah, ada yang power di samping, ada di bawah atau di bawah. Itu masih semuanya beda-beda tergantung CPU-nya. Kemudian di sini juga ada mouse atau yang untuk menggerakkan kursor. Di sini biasanya ada kabel ini terhubung ke CPU lewat di belakang sini masuk. Nah, jadi ada mouse-nya di sini, gunanya untuk menggerakkan kursor, nanti untuk mengontrol komputernya. Kemudian ada juga keyboard namanya, seperti ini. Sebenarnya ini keyboard ini seperti keyboard yang ada di HP yang kita semua sudah pakai semuanya ya. Cara mengetiknya juga sama, tinggal ditekan aja. Susunan keyboardnya juga sama dengan yang QWERTY, sudah sama. Kemudian untuk bagian lain kita ada monitor di sini atau layarnya di sini, yaitu tempat untuk kita memonitor atau melihat apa yang terjadi di komputer lewat monitor sini. Kemudian kadang juga kita ada speaker yaitu untuk kalau ada suaranya, seperti kita sekarang ini. Kalau teman-teman mendengarkan saya dari komputer, biasanya komputernya ada speakernya. Nah, ini untuk bagian-bagian dasarnya dari komputer. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu tentang bagian-bagian komputer, atau semuanya sudah familiar ya, dengan sudah biasa ya, udah pernah pakai komputer semua ya.
Oh ya, berarti sudah lebih canggih, berarti sudah bagian-bagiannya tidak perlu saya jelaskan lebih dalam lagi atau panjang lebar. Jadi ini apabila teman-teman yang belum pernah atau belum pernah pakai komputer atau pakai laptop, biar nanti agak familiar sedikit. Oke ya, karena sudah pakai laptop mungkin. Nah, kita akan yang berikutnya itu cara menghidupkan dan mematikan komputer. Nah, yang pertama kita cara menghidupkan dulu. Untuk yang sudah terbiasa pakai laptop atau komputer, ya tolong mungkin bersabar dulu, nanti kita akan menuju ke Microsoft Word-nya. Oke ya. Berikutnya yaitu bagaimana untuk menghidupkan komputer. Yang jelas pertama, kabel yang dari CPU tadi, jadi di belakang CPU sini, di belakang sini biasanya ada kabelnya, nanti keluar gini. Nah, itu yang nanti kita colokkan ke stop kontak listrik seperti ini, dicolokkan sama, kemudian tekan tombol power. Biasanya tekan tombol power, jadi tekan tombol power. Biasanya ikonnya atau tanda powernya itu seperti ini. Oke. Ada Pak Saryono, silahkan datang, silahkan masuk, selamat malam. Mungkin bisa langsung saja mengikuti. Kita sudah sekitar 10 menitan, baru 10 menitan. Nah, kita tadi baru sampai ada Mbak Dewi Hasanah. Ada yang ingin disampaikan atau pertanyaan mungkin? Soalnya di sini mic-nya nyala, jadi mungkin ada pertanyaan dulu. Oke, kalau menyimak dulu mic-nya bisa saya matikan dulu ya, mungkin karena masuk di dalam ruangan belajar kita, nanti mungkin ada yang terganggu. Nanti kalau ingin bertanya, saya Oke, terima kasih Mbak Dewi. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diketik di chat dulu nanti, atau langsung saja dibuka mikrofonnya, kemudian langsung saja mengajukan pertanyaan. Oke. Ya, kepencet bisa juga. Oke ya, kita lanjut. Kita baru sampai, jadi bagian-bagian dari komputer sudah. Mungkin kalau terlambat nanti bisa dicek di YouTube. Kemudian kita sampai bagian menghidupkan komputer, yaitu yang pertama itu jelas kita harus ada listrik. Kalau nggak ada listrik nggak bisa nyala. Kita colokkan kabel menuju stop kontak seperti ini. Kemudian selanjutnya kita tekan tombol power,
tombol power. Saya matikan dulu. Kita tekan tombol power, biasanya itu tombol power itu gambarnya atau ikonnya seperti ini. Oke, sorry. Seperti ini biasanya letaknya, atau bisa di sini, bisa di atas sini, bisa di samping sini, tapi yang bentuknya seperti ini. Jadi cara menyalakannya tinggal ditekan saja di sini seperti ini. Juga yang pakai laptop saya rasa juga mirip-mirip ya. Yang pakai laptop itu juga ikonnya biasanya ada seperti ini, biasanya ada di sebelah kiri agak atas di laptop, atau di kanan atas, tergantung dari laptopnya sendiri. Jadi setelah kita pencet tombol power ini, nah selanjutnya kita tunggu beberapa saat sampai komputer atau booting atau loading atau apapun namanya, yang jelas kita harus menunggu. Jadi yang dilakukan komputer saat itu adalah mengecek apakah ada harddisknya. Jadi harddisk itu tempat untuk menyimpan data, apakah floppy-nya baik-baik saja, apakah CD-ROM-nya baik-baik saja, apakah CPU-nya baik-baik saja. Nah, setelah mengecek ini nanti akan muncul desktop atau halaman awal. Jadi nanti monitornya itu nyala pada halaman awal, nanti mungkin bertuliskan mungkin Windows XP kalau Windowsnya XP, Windows Vista atau Windows 7, Windows 7 atau Windows 10 atau Linux mungkin, atau wallpaper bisa lain-lain munculnya. Jadi nanti kira-kira munculnya akan seperti ini. Jadi seperti ini, yang di sebelah kiri atau yang di sebelah kiri ini adalah tampilan untuk Windows XP. Ini dulu sangat populer di tahun sekitar awal 2000 sampai dengan 2007-2008. Tampilannya seperti ini. Kemudian sekitar 2008 sampai 2011-12 berubah menjadi Windows 7 atau Windows 7. Tampilan awalnya seperti ini. Jadi setelah dipencet tombol power, ditunggu sebentar, nanti muncul tampilannya seperti ini. Ini Windows XP. Saya tulis di sini Windows XP. Di sini Windows 7. Nah, Windows XP dan Windows 7 tampilannya seperti ini. Sekarang yang di pasaran mungkin sebagian besar menggunakan Windows 7 atau Windows 8. Ini Windows yang di sebelah kiri di sini ada Windows 8. Windows 8. Kemudian ada lagi yang di sebelah sini, atau saya pakai warna yang lain. Yang di sebelah kanan adalah Windows 10, itu yang baru. Saya sendiri sekarang masih menggunakan Windows 8, belum menggunakan Windows 10 karena masih terbiasa dengan Windows 8 dan beberapa software masih belum ada di Windows 10, jadi saya pakai masih Windows 8 untuk sementara. Oke. Untuk menghidupkan komputer, apakah ada pertanyaan dulu? Tadi yang sudah pakai laptop, Mbak siapa ya? Mbak Erli. Di tempat Mbak Erli pakai Windows berapa ya sekarang ya?
Wah, sudah canggih ya berarti. Malah Windows 10 ya. Mbak Oni pakai Windows 10 sudah canggih ini berarti. Mbak Oni pakai laptop juga ini berarti ya. Iya, pakai laptop. Semuanya sudah canggih, sudah bisa bagi untuk menyalakan ini ya Windows 10. Memang laptop yang baru-baru Windows 10 enggak apa-apa, tapi rata-rata itu kalau masih Windows itu rata-rata cara menghidupkan dan cara mematikannya juga sama. Oke, mungkin kita lanjut dulu di cara mematikan. Sebenarnya ini juga dasar sekali. Kalau mungkin sudah familiar atau sudah terbiasa menyalakan dan menghidupkan, kita bisa percepat saja. Yang pertama yaitu klik start. Start itu yang ada di sebelah sini, biasanya logonya itu Windows ini. Sorry, yang Windows ini disebut dengan start. Klik start, kemudian turn off komputer, shutdown. Jadi start, turn off, kemudian shutdown. Kita lihat ini di Windows yang lama, di Windows XP, yaitu klik start di sini, kemudian turn off, kemudian shutdown atau turn off yang seperti ini. Kemudian di Windows 7, di Windows 7 sama juga, cuman hanya berbeda ikonnya. Kalau yang tadi start, yang ini ada bulatan logo Windows, logo seperti ini. Kemudian shutdown, klik shutdown. Oke, banyak yang sudah terbiasa. Kemudian ini di Windows 8. Di Windows 8 juga, Windows 8 mirip dengan Windows 10 cara mematikannya. Sama juga di sini kita klik start atau gambar Windows seperti ini. Kemudian nanti muncul menu seperti ini. Kemudian di sini ada icon kecil yang tengah di sebelah gambar orang dan di sebelah kaca pembesar. Nanti akan muncul pilihan. Kita pilih yang tengah, yang shutdown. Nah, itu cara mematikan komputer. Nah, itu cara mematikan komputer. Sepertinya karena sudah banyak yang pakai laptop, jadi harusnya sudah familiar atau terbiasa. Waalaikumsalam Mbak Sadiah. Mbak Sadiah ya ini. Nggak apa-apa, nanti yang bagian awal bisa dicek di YouTube. Nah, oke. Kita lanjut ya. Tadi kita sudah sampai cara mematikan komputer. Di sini saya asumsikan sudah familiar atau terbiasa dengan cara mematikan komputer, karena tadi Mbak Oni dan Mbak Erli ya sudah menggunakan laptop, menggunakan Windows 10. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi intinya. Tadi sudah tentang pengenalan komputer, sekarang kita tentang Microsoft Word. Nah, Microsoft Word ini adalah sebuah software yang diterbitkan oleh Microsoft. Biasanya kalau kita membeli laptop sudah ada Windows-nya, itu sudah disediakan Microsoft Office. Nah, kalau belum ada bisa kita install. Nah, pertama di sini bagaimana cara membuka Microsoft Word. Nah, cara membukanya di sini saya pakai Microsoft Office 2013 punyanya Mbak Oni dan Mbak
Early atau teman-teman yang lain itu Microsoft Office-nya tahun berapa ya? Yang seri berapa ya? Dulu waktu saya SMP itu saya Microsoft Office-nya masih yang 98 atau 2000 ya. Kemudian SMA itu sudah pakai yang 2000, kemudian 2013 ya. Mbak Sri Muji tentang Microsoftnya 2012, nggak tahu, jarang buka laptop, sinyalnya susah pak. Oke, sinyalnya susah ya. 2010 Mbak Dewi ya. Saya sampai di mana tadi? Oh ya, waktu saya SMP itu Microsoft Office-nya 98 kalau nggak salah. Kemudian SMA juga masih 98 dan baru 2003. Kemudian saya kuliah juga Microsoft-nya 2003. Kemudian di pertengahan kuliah ada Microsoft Word Office 2007. Kemudian ada selanjutnya 2010, 2013, 2016. Sebenarnya yang 2000 yang beda jauh itu 2003 ke 2007. Setelah 2007 ke 2010, 2013, 2016 saya rasa mirip-mirip semuanya. Jadi nanti kita akan menggunakan tampilan yang 2000 sekitar 2013 atau 2016. Jadi tetap masih relevan dengan yang 2010, 13 atau 2016 atau yang 2007 saya rasa juga masih relevan ya. Nah, kita kembali ke materi, yaitu bagaimana caranya membuka Microsoft Word. Itu yang pertama kita biasanya itu 2013 kalau mau lihat Microsoft 2013 ya, itu sebenarnya 2013 ya sama juga. Nah, kalau biasanya sih sudah ada icon atau di desktop, jadi di halaman awalnya sudah ada icon seperti ini, atau di bawahnya sudah ada icon seperti ini. Jadi iconnya itu seperti ini. Kalau ada gambar seperti ini berarti itu mungkin saja adalah Microsoft Word. Jadi kalau sudah ada di desktop seperti ini atau seperti ini, tinggal di double klik saja. Nah, ngeceknya ini untuk halaman yang selanjutnya. Kalau misalnya di halaman depan desktopnya belum ada atau tidak ada seperti ini, tidak masalah. Jadi kita lihat halaman berikutnya. Nah, ini tampilan Windows 7 ya. Nah, ya 2013. Nah, ini tampilan di Windows 7. Bisa diklik di Start, kemudian pilih All Program, kemudian nanti ada Microsoft Office, kemudian Microsoft Word 2010. Atau bisa diketik aja, diketik di search, itu juga ada search di sini, search program, bisa diketik Microsoft Word, nanti akan muncul seperti ini, tinggal diklik saja. Nah, atau ini juga Microsoft Word di Windows 7 juga, ini Windows 7 seperti ini. Nah, mungkin yang pakai laptop bisa langsung dipraktekkan untuk mencari di mana
Microsoft Word. Sebenarnya lebih enak kalau ada search-nya, jadi di sebelah kiri, di sebelah sini. Kalau di Windows berapa ya itu ya, Windows 10 ya. Kalau di Windows 10, sebentar saya lihat dulu. Di Windows 10 itu seperti ini. Nah, seperti ini di Windows 10. Sebentar saya hapus dulu. Di Windows 10 bisa diketik di sini. Jadi bisa diketik di sini, di sini. Di sini bisa diketikkan, misalnya bisa diketik Microsoft Word. Nanti akan muncul. Bisa diketik Microsoft Word, kemudian nanti akan mencari dan bisa muncul. Kemudian langsung saja ditekan enter atau diklik 2 kali Microsoft Word-nya. Kemudian nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Oke, mungkin pelan-pelan dulu buat yang sudah ada laptop atau komputer di depannya, bisa langsung saja mencari Microsoft Word dan membukanya. Sorry, ini maksudnya tampilan Microsoft Word, bukan Microsoft Office. Microsoft Word. Tampilan Microsoft Word. Kok malah masuk Google? Oh, oke. Atau saya Mbak Erli malah keluar ini, atau mungkin kepencet dia. Oke ya. Kalau yang saya bisa share screen saya, lowbat Pak laptopnya nih, sambil dicas boleh Pak kalau lowbat. Kalau bingung, bisa saya demokan untuk bagaimana cara membuka Microsoft Word-nya. Apakah perlu saya demokan untuk membuka Microsoft Word-nya? Oke, apakah cukup dengan presentasi seperti ini saja, atau perlu saya demokan secara langsung bagaimana mencari dan membuka Microsoft Word-nya? Bisa diklik enter atau diklik 2 kali. Oke, kalau gitu saya demokan saja bagaimana membukanya. Kalau saya kira itu tidak bisa di download sembarangan, karena itu
software berbayar, jadi tidak bisa dengan mudah di-download kemudian diinstal. Jadi biasanya kalau kita membeli Microsoft, kita membeli laptop sudah ada Windows-nya, nanti ada Microsoft Word-nya. Oke, saya demokan saja ya, saya share screen ya. Mungkin bisa diklik yang di bawah, yang gambar layar, bukan yang gambar papan tulis. Ini kan gambar papan tulis ABC, mungkin bisa di ya. Apakah layar desktop saya sekarang sudah kelihatan? Ya, layar desktop saya sudah kelihatan ya. Di sini saya sudah ada kecil banget. Sudah. Oke. Sebentar ya. Nah, seperti ini ya. Di sini dilihat ya. Saya ada Microsoft Word di sini, jadi bisa langsung diklik 2 kali seperti ini. Nah, nanti akan muncul halaman awalnya seperti ini. Ya. Saya ulangi lagi. Di sini saya ada Microsoft Word 2016, bisa saya klik 2 kali. Klik. Nah, kemudian nanti muncul halaman awal seperti ini. Nah, sedangkan untuk kalau belum ada ya, tadi kan kalau belum ada di desktopnya atau di bawah sini belum ada, bagaimana caranya? Yaitu kita bisa klik di sini, diklik ketemunya Word Mobile, apakah sama saja? Kalau di HP memang adanya Word Mobile. Kalau di laptop harusnya ada Word yang Microsoft Word, karena nanti tampilannya akan sangat berbeda antara Microsoft Word dan Word Mobile. Kok aku ketemunya Word Mobile, apa saja namanya? Jadi namanya cuman satu, jadi namanya itu selalu Microsoft Word. Jadi namanya itu selalu Microsoft Word. Ya. Kalau di sini saya cara mencarinya yaitu saya klik start di sini, kemudian di sini ada seperti gambar kaca pembesar, ada tulisannya search, saya klik, kemudian saya ketik Microsoft Word. Nah, salah ketik, Microsoft Word. Malah nggak muncul. Saya ketik Word saja, Word 2016 muncul seperti ini. Nah,
Kalau sudah muncul Word 2016 seperti ini, bisa diketik, bisa diklik 2 kali, klik. Atau coba ketik Word. Apakah masih bingung? Kalau masih bingung, mungkin bisa masuk sesi pertanyaan dulu. Ada bingung, belum ketemu, atau tidak terlihat? Ya, ketemunya guide MS Word, berarti bukan yang itu. Berarti mungkin bisa bukan yang itu. Nah, tapi MS Word itu sudah benar. MS itu singkatannya Microsoft Word, itu program untuk mengetik. Mungkin Mbak Oni bisa perhatikan layar saya di sini, di bawah, di dekatnya papan ABC ada gambar layar biru, bisa diklik, nanti Mbak Oni bisa melihat layar saya. Layar saya seperti ini. Kemudian saya klik di icon Windows, gambar Windows ini. Ya, Microsoft Office juga bisa. Microsoft Office juga bisa diklik start seperti ini, kemudian di sini bisa ditulis saja Word, WORD, Word saja, nanti akan muncul gambar seperti ini, bisa diklik. Nah, kalau sudah benar nanti munculnya gambarnya seperti ini. Ya. Nah, ini saya tutup dulu untuk melihat chatnya. Mbak Sadia sudah ketemu, sudah terbuka seperti halaman saya tadi atau belum ya? Keluarnya tulisan Mandarin. Ya, itu juga tergantung dari versinya. Ada yang versi Inggris, ada yang versi Mandarin. Jadi kalau yang nanti yang versi Mandarin, nanti beberapa petunjuknya atau alat-alatnya itu menggunakan, nggak paham. Sebentar, oke. Kurang paham ya, oke. Apakah layar saya
bisa kelihatan layar saya, kursor saya. Layarnya dulu. Ya, bisa. Terima kasih Mbak Sri. Layar saya. Di sini saya akan menekan logo seperti ini. Kelihatan ya. Sebelah kiri bawah. Kursor mouse saya arahkan di kiri bawah. Kemudian saya klik kiri seperti ini. Klik kiri akan muncul banyak gambar. Di sini ada tulisan start. Di sebelah sini ada untuk mematikan. Nah, di sebelah sini ada gambar kaca pembesar. Di kaca pembesar ini saya klik. Nah, ini muncul search. Kemudian saya ketik Word. Nah, kemudian muncul Word 2016. Kemudian saya klik. Nah, seperti ini. Ini tampilan awalnya. Masih bingung ya? Untuk yang lain, apakah juga masih bingung? Mbak Dewi, Pak Saryono, Mbak Sadia, Mbak Erli, Mbak Siti, Mbak Sri, Mbak Oni, Mbak Umi, Mbak Atika, lihat YouTube Pak. Sorry baru bares, saya lagi error kok nggak ketemu Pak. Oke. Monggo Pak dilanjut dulu menyimak saja karena tidak ada laptop. Oke. Oke, saya matikan dulu screen saya. Jadi kita kembali ke PowerPoint dulu, ke papan tulis tadi. Kembali ke tulisan ABC gambar biru. Enggak ketemu Pak. Oke, jadi masih belum ketemu ya. Oke, saya tulis di layar ya sekarang langkahnya tadi. Jadi saya tulis di sini. Pertama bisa 1, bisa pada kolom search ketikan Word. Kalau sudah, nanti akan muncul pilihan cari yang misalnya Word 2016 atau
Word 2013. Kemudian tekan enter atau klik 2 kali. Oke, jadi kira-kira kalau yang belum ada di desktop atau tidak ada ikonnya bisa dicari dengan cara seperti ini. Nah, karena beberapa teman yang lain juga belum ada laptop atau tidak ada laptop di depannya, ya WordPad itu juga softwarenya dari Microsoft, tapi tidak sama atau kurang canggih. Jadi yang Microsoft Office ini lebih canggih, Microsoft Word ini lebih canggih. Jadi WordPad itu saya tadi juga muncul dua, yaitu Word 2013 dan Word 2016 atau dan WordPad. Atau mungkin bisa selain Word juga bisa diketikkan Microsoft Word. Jadi bisa dua. Jadi bisa diketikkan atau. Jadi bisa diklik dua ya di sini, yaitu bisa diklik pada kolom search bisa diketik Word atau Microsoft Word. Kalau munculnya WordPad itu sudah hampir benar, tapi bukan itu yang dimaksud dengan Microsoft Word, bukan itu. HP-nya error, bisa dengar suara nggak bisa buat ngechat. Oke, karena beberapa belum ada laptop juga, jadi saya untuk sementara saya lanjutkan dulu saja materinya. Tinggal sedikit lagi slide-nya juga akan selesai, jadi saya lanjutkan dulu. Nah, jadi
Ya, saya lanjutkan dulu ya. Kita kembali ke slide-nya. Saya lanjutkan dulu materinya. Jadi tampilan Microsoft Word nanti kalau sudah bisa dibuka, itu adalah tampilannya seperti ini, seperti yang di sini. Kemudian diklik blank space. Nah, besok kalau sudah ketemu Microsoft Word-nya, bisa dilihat lagi videonya di YouTube. Saya lanjutkan dulu penjelasannya. Nah, di sini kalau tampilan awalnya itu seperti ini, nanti ada ruangan seperti ini. Nah, selanjutnya nanti di sini ada icon-icon seperti ini. Nah, di sini ada status bar, di sini ada tempat kita mengetik itu nanti di sini. Kemudian di sini ada home, insert, file dan lain sebagainya. Itu adalah menu-menu yang tool atau kita sebut toolbox, atau adalah sebenarnya menu-menu yang bisa kita pakai, yang bisa membantu kita menulis di Microsoft Word ini. Nah, kegunaannya ini sebenarnya ada banyak sekali. Jadi bisa untuk membuat surat, bisa untuk membuat poster atau membuat undangan atau membuat tabel-tabel atau membuat laporan. Jadi kegunaannya sangat banyak, dan ini toolnya. Nah, kalau mau menutupnya cukup mudah. Di sini ada tanda silang, itu bisa ditutup di sini. Klik gitu aja, nanti sudah tertutup Microsoft Word-nya. Oke ya. Untuk selanjutnya, kalau kita di sini kan ada icon banyak sekali. Kalau kita klik Office button di sini, atau untuk yang Microsoft Word yang baru yaitu 2013-2016 ini ada tulisannya file, bisa diklik, kemudian nanti muncul seperti ini. Nah, di sini ada new, ini adalah untuk membuat dokumen baru. Kemudian open adalah untuk membuka dokumen baru. Save adalah untuk menyimpan. Save as juga menyimpan dengan nama yang berbeda. Print adalah untuk mencetak. Kemudian share kalau kita mau mengirimkan langsung ke email. Export, mungkin kita bisa mengekspor ke bentuk yang lain, PDF atau yang lain. Close kita adalah untuk menutup. Kemudian di sini ada option adalah untuk mengatur preferensi kita. Nah, seperti itu adalah dari yang pertama, file. Kemudian di sini bisa kita lihat, di sini ada banyak sekali toolbox atau menu-menu yang bisa ditekan. Di sini file sudah saya jelaskan tadi. Kemudian ada home, di sini home. Nah, home di sini kita bisa memilih hurufnya, ukurannya berapa, bisa kita perbesar hurufnya, mau di bold, mau ditebalkan atau dibuat miring atau dibuat garis bawah. Kemudian kita bisa mengatur paragrafnya, kita bisa mengatur stylenya. Kemudian kalau kita tekan sebelah kanannya, di sini ada insert. Nah, insert di sini juga akan muncul menu yang banyak seperti ini, seperti di bawah ini. Ketika kita tekan insert, di sini insert kan sisipkan ya. Jadi sisipkan di sini itu bisa kita ada tabel, kemudian kita bisa menyisipkan gambar, kita bisa menyisipkan bentuk-bentuk atau bangun-bangun, atau bisa menyisipkan video, atau kita bisa memberikan komentar dan lain
simbol-simbol dan lain sebagainya. Jadi di sini untuk insert, kemudian desain ini sebenarnya akan kita bahas besok kalau sudah tingkat lanjut. Untuk yang layout ini, di awal-awal layout ini sangat penting, yaitu untuk mengatur layoutnya, misalnya margin atau jarak tepinya itu mau berapa, kemudian orientasi itu kertasnya mau tegak atau tidur di sini, kemudian ukuran kertasnya mau seberapa, kemudian mau berapa kolom, 1 kolom atau 2 kolom, bisa kita atur. Jarak antara baris dan baris berikutnya itu berapa. Nah, berikutnya yaitu masih dalam menu yang di atas. Kalau menu yang di atas ada lagi yang namanya reference, atau di sini reference. Kalau kita tekan di sini bisa muncul banyak sekali. Misalnya kita bisa memberikan caption, label, atau citasi dan lain sebagainya. Kemudian ada review, yaitu ketika kita akan mereview dokumen orang lain, kita bisa menggunakan tool yang di sini. Di sini ada spelling and grammar, maksudnya ini adalah pengucapan dan tata bahasa, apakah tata bahasanya salah atau tidak. Kemudian di sini ada word count, yaitu ada berapa jumlah kata. Kemudian ada translatornya juga, atau kita bisa memberikan komentar pada dokumen orang lain. Atau kita bisa membandingkan versi dengan versi yang sebelumnya. Nah, kemudian di menu berikutnya itu adalah view atau tampilan. Di sini kita bisa memilih read mode atau mode membaca, kemudian print layout. Pak, tulisannya diartikan biar jelas, langsung ngerti. Oke, saya artikan di sini view, yaitu artinya itu adalah tampilan. View itu tampilan. Kemudian di view ini ada artinya read mode atau mode membaca. Kemudian ini print layout, yaitu adalah tampilan ketika di print. Kemudian web layout adalah tampilan web. Kemudian ini adalah sebagai draft atau sebagai outline. Kemudian di sini kita akan menampilkan ruler, itu adalah penggaris. Kemudian grid line itu adalah garis kotak-kotak, atau istilahnya itu sebagai garis pembantu. Kemudian ini zoom atau pembesar, seperti logonya kaca. Kemudian kita akan menampilkan one page, 1 halaman atau banyak halaman. Kemudian page width atau lebar halamannya itu berapa. Page width itu lebar halaman. Nah, kemudian kita juga bisa membuat window baru atau membuat layar baru di sini. New window artinya window baru. Split artinya dipecah, jadi kita bisa memecah dan seterusnya. Nah, memang kalau cuman di
diomongkan saja atau dijelaskan sulit untuk mengerti, harus kita coba. Nah, ini sebagai awalnya saya kasih tahu dulu ini. Pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba. Nah, di sini adalah sebenarnya masuk kepada cara membuat dokumen baru di Microsoft Word. Ini lebih jelas kalau nanti dicoba, yaitu pertama kita bisa kita klik tombol file itu biasanya ada di ujung kiri atas, atau logo yang seperti ini. Kita klik file, kemudian akan muncul icon seperti ini, ada tulisannya new atau artinya baru. Jadi kita bisa kalau belajar menggunakan laptop enaknya ketemu Pak biar paham gunanya. Ya, nanti saya sampaikan ke akademik agar kita punya satu sesi untuk ketemuan. BTW, ngomong-ngomong, ini teman-teman ini di satu kota yang sama, di Taipei atau di mana, atau kalau kita ketemu nanti apakah bisa memilih satu tempat atau di kantor atau gimana? Kalau berbeda-beda kota kan mungkin sulit. Beda-beda juga ya. Wah, oke. Banyak yang di Taipei. Ketemu di KDII lantai 6. Oke, banyak yang di Taipei. Nanti saya sampaikan ke akademik kalau kita sebaiknya ada pertemuan langsung atau ketemu tatap muka langsung, karena bingung mungkin. Tapi saya kadang bisa ikut, ya beda kota Pak, di Taoyuan. Berarti sebagian besar Taipei, Taoyuan. Saya di Hsinchu ini lah, jauh sendiri ya. Taichung, wah Taichung lumayan jauh juga. Di rumahnya di mana? Saya Taipei. Oke. Nah, nanti untuk ada pertemuan tatap mukanya saya sampaikan ke akademik. Nanti ini saya lanjutkan dulu. Nanti kalau sudah ketemu Microsoft Word-nya bisa
dibuka, dilihat lagi videonya ini ya. Oke, masih ada beberapa 10 menitan. Saya lanjutkan dulu ke slide-nya untuk cara membukanya. Maksud saya cara membuat dokumen baru. Jadi di sini tadi klik Office button yang seperti ini atau klik File, kemudian New atau baru. Nah, kemudian pilih yang New artinya baru, kemudian pilih yang blank dokumen atau artinya dokumen kosong. Kemudian klik tombol create atau buat. Create artinya buat, kemudian klik 2 kali. Klik seperti itu. Klik 2 kali. Nah, kemudian untuk membuat dari template juga bisa. Ini template itu maksudnya adalah dokumen yang sudah disiapkan atau sudah ada kerangkanya juga bisa. Caranya juga sama, tinggal diklik create saja. Nah, nanti tampilannya akan muncul seperti ini, seperti tadi yang saya juga menjelaskan icon di sini apa, kalau ini diklik apa dan seterusnya. Nah, kemudian nanti akan muncul halaman seperti ini. Nanti tinggal mulai saja, mulai mengetik menggunakan keyboard yang mau diketik apa. Seperti itu. Nah, kalau sudah diketik sudah selesai, kemudian harus kita simpan, karena kalau tidak kita simpan nanti besoknya lagi dokumen kita akan hilang. Yang kita sudah capek-capek ngetik lama bisa hilang kalau tidak disimpan. Nah, bagaimana cara menyimpannya? Yaitu ini, setelah selesai diketik, klik lagi icon Office atau yang ini, klik yang ini, atau klik yang File. Kemudian di sini ada Save As. Pilih Save As atau Save untuk menyimpan. Klik Save. Nah, terus kemudian nanti di sini sebelah kanan pilih dengan Microsoft Word. Pilih yang paling atas, Microsoft Word. Klik. Nah, kemudian setelah itu tinggal diketikkan nama dokumennya. Nama dokumennya apa? Seperti ini. Nah, nama dokumennya diketikkan di sebelah sini, kemudian klik simpan, save atau simpan di sini. Klik save. Nah, sudah deh, selesai. Kalau udah klik save, udah selesai. Nah, sebaliknya untuk menutup dokumennya tadi sudah saya singgung juga sebelumnya. Untuk menutup dokumennya tinggal diklik aja, di sini ada tanda silang. Di sini ada tanda silang seperti ini. Tanda silang. Jelek tandanya. Nah, nanti di sini ada tanda silang seperti ini di sini. Nah, tanda silang artinya close atau tutup. Jadi close atau tutup artinya, tinggal di tanda silang aja, close tutup, selesai. Nah, kemudian besoknya lagi kalau kita mau membuka yang sudah kita simpan tadi, ya tinggal dibuka tempatnya di mana. Misalnya di sini contohnya adalah
saya punya satu dokumen yaitu tips investasi property.docx. Nah, jadi kalau ada .docx itu titik .docx itu artinya adalah dokumen yang bisa dibuka dengan Microsoft Word. Jadi nanti kalau ada seperti ini .docx tinggal di klik 2 kali atau double klik atau bisa enter. Jadi bisa klik 2 kali, klik 2 kali atau tekan enter untuk membuka dokumen. Nah, kalau sudah nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini adalah contoh di di komputer saya sudah membuka satu dokumen. Di sini ada menu-menunya, kemudian di sini ada tulisannya. Ini dokumen yang sudah saya buat sebelumnya, kemudian saya buka. Nah, seperti ini. Nah, oke, kira-kira slide-nya sudah habis. Kira-kira materi kita sampai di sini. Ada pertanyaan dulu mungkin dari teman-teman. Nanti untuk pertemuan tatap mukanya akan usulnya saya sampaikan ke akademik agar ada pertemuan tatap muka, karena cukup membingungkan juga kalau mengajar komputer tidak langsung di depannya, nanti tidak bisa ketemu. Ya, terima kasih Pak Saryono. Mungkin ada pertanyaan dulu atau saran yang lain, atau saran untuk saya, mungkin saya terlalu cepat atau komunikasinya kurang jelas atau bagaimana. Gambarnya kurang besar. Wah, Mbak Sadia pakai komputer atau pakai HP ya? Soalnya di tempat saya sudah besar sekali. Oh, pakai HP. Iya, kalau di HP ya memang kecil. Baik, terima kasih sarannya. Nanti saya coba saya bikin yang lebih besar lagi biar lebih jelas ya. Ya, terima kasih sarannya Mbak Sadia. Oh, terima kasih Mbak Sri. Kalau sudah jelas, terima kasih. Sama-sama, terima kasih ya, terima kasih. Ada pertanyaan mungkin atau saran yang lain? Ini semuanya ngecat ya. Sebentar ya, nggak pernah ngecat siapa ini? Mbak Dewi, gimana Mbak Dewi, apakah ada pertanyaan atau saran? Oke ya, kalau belum ada atau tidak ada, mungkin pertemuan kita malam hari ini sampai di sini dulu.
saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lagi pada mengetik, saya tunggu dulu. Ada. Makasih banyak. Sama-sama Mbak Oni. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Ya, selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ye. Terima kasih Pak Sayono. Oke, terima kasih semuanya. Saya off.